telah juga membuat semangat kita semakin membara nih ya dengan sama-sama tadi kita telah menyanyikan Mars Ya, jangan bercanda. SR12. Oke, tadi saya lihat ini Ibu Soehartati nih semangat sekali nih. Mana Bu Soehartati? Dari mana Bu Soehartati nih? Dari Bengkulu, Pak. Oh dari Betul, Bengkulu, Nenek. Masya Allah ya. Saya lihat Bu Soehartati sampai Salah. undang-undang ya. Wah, luar biasa nih sama Bu. Nah tadi ada Bu Fauziah juga sama ya dan juga ada teman-teman yang lainnya ya. Itu semangat sekali dalam menyanyikan dan juga ikut memperagakan Mars SR12. Oke, tepuk tangan buat kita semua nih yang hadir di sini ya, yang telah meluangkan waktu, menginvestasi waktunya untuk hadir senantiasa mengikuti training-training yang selalu diselenggarakan oleh SR12 University. Oke, baiklah, salam kenal. Ya, mungkin di sini ada teman-teman yang baru bergabung di SR12. Mungkin dalam waktu berapa hari atau mungkin beberapa bulan sebelumnya baru bergabung. Nah, kita ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di bisnis SR12. Ya, perkenalkan nama saya Ihsan Fajri. Saya di sini sebagai trainer dari SR12 University ya. Jadi nanti mungkin teman-teman dari mitra-mitra SR12 jangan pernah bosan-bosan ya melihat flyer-flyer dengan wajah-wajah saya dan juga ada Kakak Yusti nih yang selalu ada hadir nih di flyer-flyernya ya. Jadi jangan pernah bosan-bosan ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalaman al ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 kita masih selalu bersama ya teman-teman selalu diberikan kesehatan baik itu rohani dan jasmani sehingga bisa ikut kegiatan Zoom training pada pagi hari ini dengan temanya adalah manajemen peluang. Nah, kira-kira teman-teman nih kalau misalkan melihat nama atau mungkin judul dari manajemen peluang apa sih manajemen peluang? Kira-kira ada yang tergambarkan nggak dalam diri teman-teman nih? Ya, kira-kira kita akan ngebahas apa? Boleh yuk ditulis di Zoom chatnya nih. Ya, kira-kira kita akan bahas apa ini? Buat teman-teman manajemen peluang tentang apa ya? Karena materi ini kalau misalkan teman-teman sudah pernah ikut rutin mengikuti eh, training online dari SR12 University, kita sudah pernah memberikan materi ini di eh, akhir tahun ya 2023 antara bulan Oktober atau mungkin November gitu ya. Nah, kita ulas lagi ya kan peluang sukses ya pengaturan ya. Ada lagi yang lain kira-kira kita akan bahas apa nih? Ini sudah jelas ya ada kata-kata kuncinya manajemen peluang. Ada kata manajemen dan ada kata peluang. Cara penjualan. Nah, ya ini Bu Nuli nih eh, ininya nih orientednya ke sales selalu ya. Insya Allah luar biasa ya. Ada lagi yang lain kira-kira kita akan bahas tentang apa nih menurut teman-teman? Boleh disampaikan saja. Sambil juga kita menunggu teman-teman kita yang lain ya, yang mungkin masih dalam perjalanan untuk memasuki ruang Zoom kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini ya. Insya Allah nih pagi-pagi biasanya teman-teman nih mungkin pada aktivitas lain ya, ada yang mungkin masak-masak dan lain-lainnya, tapi masih meluangkan waktu nih. Bahkan ada juga yang sambil masak, ada juga sambil mengemudi ya tetap utamakan keselamatan, hati-hati tetap dalam perjalanannya, semoga sampai dengan tujuan ya. Oke, bagaimana cara mengatur peluang penjualan menuju sukses? Oke, ya. Mengatur dan memanfaatkan setiap kesempatan yang hadir untuk mengenalkan produk maupun bisnis SR12 ke banyak orang luar biasa ya nih Mbak Cijah nih. Ya, orientasinya adalah memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Oke, baiklah teman-teman, di sini ada kata manajemen dan peluang. Nah, mungkin kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan manajemen, apa juga yang dimaksud dengan peluang. Nah, maka dari itu nanti kita akan konversikan menjadi satu kesatuan, yaitu materinya adalah manajemen peluang. Apa sih yang kita akan manage ya, sehingga yang kita manage ini dari beberapa aktivitas yang akan kita lakukan, ujung-ujungnya adalah kita untuk mendapatkan peluang. Dari peluang yang kita lakukan, ya, ujung adalah dari kata peluang adalah uang. Ya. Manajemen Pasti peluang. juga ujung-ujungnya adalah kita peluang. Dari peluang yang kita dapatkan
orientasinya agar kita bisa mendapatkan uh uang ya. Kalau dikasih uang mau Bu? Yuk, Kalau dikasih uang mau gak? kamu mau jalan kemana? Ya, dan juga Kalau untuk dikasih uang tolak apa terima Bu? Mau ya, mau banget ya. Nah, insya Allah. Nah, di bisnis SR12 ini peluangnya banyak banget gak Bu? Nah ya, tinggal teman-teman memanfaatkan peluang dari bisnis SR12 sehingga teman-teman bisa mendapatkan uang. Ya, dari uang yang teman-teman dapatkan bisa diberikan atau dilakukan kebermanfaatan yang lainnya. Ya, bisa nanti untuk memenuhi kebutuhan perekonomian teman-teman, meningkatkan ekonomi dan juga mencapai impian yang selama ini sudah teman-teman dambakan, yang sudah teman-teman impikan dari beberapa tahun yang lalu ya. Oke, Bismillah di hari Jumat yang bahagia ini ya, semoga apa yang kita inginkan ya kita harapkan semuanya dapat terkabul ya, dapat terrealisasi dengan wasilah bisnis SR12 ya. Lagi hari Jumat nih, insya Allah ya, hari baik, teman-teman juga melakukan aktivitas yang baik ya, sama-sama kita sharing-sharing di sini. Oke, ya, kita lanjut manajemen peluang. Oke, pada kesempatan pagi ini kita akan sharing-sharing aja Bapak Ibu juga, dan juga waktunya tidak terlalu akan lama karena juga kita mungkin sampai jam setengah 12 sudah selesai. Tentunya karena hari Jumat kan ada beberapa mungkin saudara kita yang akan melaksanakan sholat Jumat. Oke, ya, pengertian dari manajemen peluang nih. Nah, kita ambil kata manajemen. Manajemen itu adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya produk yang kita miliki, keuangan, material, untuk mencapai tujuan organisasi, baik itu individu ataupun juga organisasi. Nah, sedangkan peluang adalah probability atau mungkin kemungkinan yang merupakan harga angka yang menunjukkan sebesar seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nah, jadi peluang itu adalah bagaimana nanti kegiatan-kegiatan, baik itu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang akan kita laksanakan, beberapa aktivitas yang akan kita lakukan, ini bisa menghasilkan angka-angka ya. Jadi ada peluang-peluang yang ujungnya adalah kita mendapatkan angka. Nah, bagaimana nanti kita bisa mengatur manajemen itu adalah kalau misalnya teman-teman pahami bahwa manajemen itu istilahnya POAC nih. Nah, ada yang tahu nggak nih POAC? Planning, Organizing, ya, actuating dan juga controlling. Jadi kalau kalau manajemen itu adalah mengatur sifatnya. Nah, manajemen ini adalah suatu ilmu, ilmu yang mengatur, mengelola dan juga mengontrol dan juga mengarahkan apa yang diarahkan, apa yang direncanakan, apa yang dikelola, ya, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan dan juga material yang kita miliki hingga kita bisa mencapai tujuan kita ya secara efektif dan juga efisien. Ya, itu adalah pengertian dari manajemen peluang nih. Jadi proses merencanakan, Bunda, mengelola, mengatur sampai hingga terakhir, mengelola angin aktivitas-aktivitas oleh-oleh yang ke akan kamu. dilaksanakan agar tercapainya tujuan atau impian kita secara efektif dan efisien. Neng Nah, kan itu ya. jur Nah, nganu, teman Mbak. Jur. Wah, wes. eh mungkin Wes. teman-teman nih bisa di Ngomong emang unmute emang dulu segela. Wes. ya. Nah, bahas tentang manajemen, bahwasanya teman-teman semua yang ada di sini juga ada seorang manajemen, ya, seorang manajer untuk diri teman-teman. Kenapa sebut manajer? Karena teman-teman juga lah yang mengelola diri teman-teman, mengatur produk teman-teman, mengatur keuangan, ya, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan dari keuangan yang ada, dari produk yang ada bisa dimaksimalkan hingga menjadi peluang ya, bisa mendapatkan profit sehingga teman-teman bisa bertahan dan menumbuhkan menumbuhkan omset serta meningkatkan pertumbuhan bisnis teman-teman. Nah, itu berbicara dengan manajemen ya. Jadi manajemen peluang adalah proses merencanakan. Kalau intinya kalau manajemen itu POC, dia merencanakan ya. P-nya adalah planning, O-nya adalah organizing, A-nya adalah actuating dan C-nya adalah controlling. Selamat malam pakai laptop lah. Nah, kunci keberhasilan pasti dari kita pengen yang namanya sukses, betul ya. Nah, nah, ya, kunci keberhasilan pembisnis selain kerja keras juga harus
kerja cerdas. Jadi nggak hanya kita menggunakan otot saja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehingga kita bisa mencapai keberhasilan, kita juga harus memaksimalkan bekerja dengan cara cerdas. Jadi tidak hanya menggunakan otot, kita juga harus bisa menggunakan otak kita. Ya, jadi agar yang kita lakukan ini tidak terlalu capai, ya tidak terlalu capek maksudnya. Nah, dalam manajemen peluang, apa aja sih yang perlu kita kelola? Nah, yang perlu kita kelola ini ada tiga nih. Kita harus kelola target kita harus kelola waktu kita, dan juga area kita. Nah, sudahkah kita mengatur target kita? Nah, dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang, apa yang mau kita capai dalam proses dengan wasilah bisnis SR12? Apa yang mau kita capai? Apakah mungkin kita, mungkin teman-teman yang saat ini menjadi reseller, ya dalam waktu 1 tahun ini, ya di akhir tahun ini saya mau menjadi subagen atau mungkin mau menjadi agen. Nah, ya teman-teman harus mengatur targetnya nih. Untuk menjadi subagen berarti harus mencapai berapa? Oh, untuk mencapai subagen harus memiliki omset minimal 4 juta per bulannya. Berarti agar saya di akhir tahun ini menjadi subagen di bulan Desember, maka di bulan September, di bulan Oktober saya, di bulan Desember saya bisa naik subagen, maka di bulan September saya harus mencapai omset 4 juta. Di bulan Oktober saya juga harus mencapai omset 4 juta. Di bulan November saya pun juga harus mencapai 4 juta. Oke, saat ini saya sudah mencapai omsetnya adalah 2 juta. Katakanlah di bulan Juli saya kemarin mencapai di 2 juta. Nah, maka yang harus kita capai adalah di bulan ini, eh, kita mau ngejar 4 juta. Bukan berarti kita kejar 4 jutanya nih. Karena di bulan Juli dan belum sebelumnya kita rata-rata adalah omset kita adalah 2 juta, maka kita tinggal ngejar 2 jutanya lagi. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan nanti sudah omset 42 juta di bulan sebelumnya, untuk mengejar 4 juta yang harus dikejar bukan 4 juta, melainkan apa? 2 juta. Kenapa? Karena 2 jutanya ini sudah terjadi. Bagaimana kita mendapatkan 2 jutanya lagi? Nah, 2 juta itu kan sudah didapatkan dari pelanggan atau mungkin dari mitra-mitra kita yang sudah kita miliki. Tinggal teman-teman mendapatkan lagi customer-customer yang baru, mendapatkan mitra-mitra yang baru dari orang-orang yang baru yang belum pernah kenal, belum pernah ditemui dan dikenali oleh teman-teman. Nah, jadi untuk mengejar tambahannya harus kita ekspansi lagi, ya, kepada orang-orang yang belum kenal. Tujuannya adalah bukan kita untuk closing atau mungkin jualan. Tujuannya adalah kita mendebarkan kebermanfaatan produk SR12 dan juga bisnis SR12. Mungkin barangkali di luar sana ada orang yang pengen menjalani bisnis tapi nggak tahu mau bisnis apa. Maka dari itu teman-teman harus mendebarkan kemanfaatan manfaat dari bisnis SR12. Nah, selain target, ada juga harus dikelola dalam waktu. Teman-teman sebagai ibu rumah tangga, iya. Sebagai pembisnis, iya. Sebagai penjual, iya. Ya, sebagai seller juga, sebagai marketing juga, iya. Sebagai branding juga, iya. Nah, sebagai apa lagi? Mungkin ada yang kurir juga, ya, masih COD sana sini, iya. Nah, terus apalagi? Teman-teman juga harus mikir, seorang manajer harus mengatur strategi-strategi yang lainnya, ya, terus mengatur keuangan. Nah, ya, teman-teman ini udah rangkap semuanya dah pokoknya dah, ya di sini tuh udah ibu rumah tangga iya, ngurus anak iya, ngurus suami iya, ngurus bisnis iya, ngurus penjualan iya, ngurus barang iya, ngurus keuangan juga iya, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu teman-teman harus bisa memanage diri dengan baik, waktunya pun juga harus dikelola, jangan sampai nanti kita bentrok nih, ya, kita harus ada jadwal, ada COD, tapi ternyata ada juga jadwal yang lain nih, misalkan kayak antar jemput anak. Nah, ini kan juga hal-hal yang mungkin bagi kita prioritas, ya, anak juga kita prioritas, bisnis kita juga merupakan prioritas. Maka dari itu kita harus bisa mengelola waktu kita dengan baik nih. Ya, nanti bagaimana cara mengelola waktu dengan baik akan kita bahas di selanjutnya. Selanjutnya adalah area. Nah, kita juga harus bisa mengelola area. Misalkan teman-teman saat ini berada di area mana? Ya, misalkan daerah Jabodetabek. Nah, sudahkah teman-teman ini ekspansi di wilayahnya, atau mungkin secara ruang lingkup yang kecil lagi deh, ya. Kita berada di desa mana? Nah, sudahkah desa kita itu, ekspansi diri kita sudah merata, sudah meluas di wilayah tersebut? Nah, jika belum, yuk mulai sekarang kita mulai pilih titik-titik mana yang kira-kira di wilayah kita ini ada keramaian, ada kerumunan, boleh ya nanti kita mulai prospecting atau mungkin recruiting di wilayah tersebut. Misalkan teman-teman di wilayah desa desa mana, misalkan desa di sini Gunung Sindur, ya kan. Nah, di Gunung Sindur pasti ada apa aja sih areanya? Oh, di Gunung Sindur banyak kan pabrik. Oh, di sini ada namanya alun-alun. Oh, di sini ada Car Free Day. Oh, di sini ada tempat, kalau misalkan
pagi sama malam itu ada kulineran. Nah, teman-teman harus ngelisting tuh area-area mana yang kira-kira potensial agar kita bisa masuk nih, termasuk klinik, termasuk sekolahan, apotik, toko obat, ya toko kosmetik dan lain-lain. Itulah area-area yang harus kita listing nih. Agar apa? Agar kita bisa melakukan prospecting ke wilayah tersebut ya ke tempat tersebut kita bisa melakukan area untuk apa? Untuk ekspansi bisnis kita ya. Nah, ini tiga hal ini akan kita bahas ya. Yaitu yang pertama kita akan bahas masalah target. Nah, target yang perlu diperhatikan dalam Mitra SR12 adalah dalam mengelola target. Nah, sering sekali saya menemukan juga eh, sering bertanya juga nih ketemu sama baik itu reseller atau tim-tim lainnya, mitra-mitra lainnya, sudah berapa lama join di bisnis SR12? Saya reseller sudah lebih dari 2 tahun. Wah, ya. Dan juga banyak juga nih, banyak reseller yang selama ini sudah bertahun-tahun menjadi reseller. Jadi menjadi RA, ya, reseller abadi. Ya, nah mulai sekarang nih teman-teman ya, karena sayang sekali kalau misalnya teman-teman sudah setahun 2 tahun tapi masih menjadi reseller, reseller nih harusnya teman-teman bisa growth naik ke subagen dan juga ke agen. Kenapa? Ya mungkin saja kita dalam mengelola targetnya ini nih yang belum yang masih belum kita pahami. Nah, agar kita bisa mencapai agen, nah target dari reseller itu bukan 500.000, tapi adalah 4 juta. Nah, kebanyakan saat saya tanya, berapa target reseller? 500.000 coach, 500.000 mas, 500.000 pak. Nah, kalau misalkan targetnya adalah 500.000, mau sampai kapan akan mencapai agen? Nah, maka dari itu kita harus berubah nih. Oh, iya juga ya. Nah, akhirnya kita harus ubah target kita nih. Dalam target kita, oh berarti saya kalau misalnya mau mencapai ke agen, saya harus targetnya adalah 4 juta. Saat ini saya baru 500.000 nih per bulan. Oke, berarti saya harus tingkatkan lagi nih database konsumen saya nih. Ya, karena selama ini saya selalu mengandalkan menjual kepada orangnya itu lagi, ya kan? Ya, berapa tuh? 2L, lo lagi ya, 4L ya bahkan ya. Jadi kalau misalkan kita nawarin ya, saya nawarin ke orang yang sama ya, lo lagi ngetawarin gitu. Jadi yang beli itu lagi. Nah, sekarang nih yuk mulai coba kita gali lagi ke database-database kita ya, yang pernah bertanya-tanya sama kita, yuk coba dikomunikasi lagi. Kalaupun memang ternyata database kita kurang, yuk mulai sekarang kita ekspansi, lakukan prospecting, lakukan recruiting ke area yang menjadi titik potensial untuk mendapatkan database. Nah, tiga hal yang harus diperhatikan adalah kita harus mengatur target semester. Nah, ya, nanti target per semester bisa lagi tuh bagi atau mungkin target per kuartal, per 3 bulan. Tentu teman-teman tinggal tentukan apakah mau menentukan target per semester. Dari target semester baru kita bagi ke target kuartal. Nah, setelah itu kita bikin target bulanan. Berapa target bulanan yang harus kita capai agar kita bisa mencapai target kuartal kita atau target semester kita. Nah, setelah kita menentukan target bulanan, dibagi nih, ya, misalkan target kita sebulan ada 4 juta. Kita bagi dalam waktu 30 hari. Berapa ketemu angkanya? Nah, ketemu angkanya kalau misalnya 4 juta itu kurang lebih di berapa? 100 120-an ya. Ya kurang lebih 100.000 lah, 100.000 lebih ya, 120 ribuan. Nah, berarti per hari itu kita harus jualan produk SR12 senilai 120 ribuan. Nah, baru nih setelah kita menentukan target hariannya, kita menentukan aktivitas penjualan strategi apa yang akan kita lakukan. Nah, berarti sehari saya harus menjual 120 ribu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat produknya, produk Gomilku aja udah cukup nih ya, sekitar 130 ribu satu. Nah, atau mungkin kalau mau kita bagi lagi, kita mau jual sabun bulu saja juga bisa jual 3 atau 4 produk ya, 4 produk juga udah oke ya, atau mungkin 5 produk. Nah, ya teman-teman tinggal sasar nih. Oh, 120 ribu berarti saya satu hari harus minimal satu box Gomilku. Nah, yuk teman-teman berarti setiap kali keluar bawa tuh produk Gomilkunya. Ya, teman-teman mau kemanapun ya teman-teman berada, mau ke antar sekolah, mau ke pasar, atau mau makan bakso, ya makan makan cilok, ya makan nasi Padang, kemanapun teman-teman pergi, yuk mulai sekarang bawa produk SR12-nya ya. Nanti teman-teman ketemu sama orang baru, udah mulai aja ya tawarin produk SR12-nya. Nggak perlu malu, nggak perlu takut, ya ditolak hal biasa. Ya justru ditolak adalah lebih bagus daripada hanya berkata bagaimana ya caranya orang tersebut mau produk S12. Nah ya, jadi teman-teman lakukan aja, temuin aja orang tersebut. Halo Kak, ya nama saya Iksan, saya dari S12. Kakak tahu nggak produk S12? Nah ya, jadi mulai aja kita bangun komunikasi. Nanti kalau misalnya teman-teman terbiasa, teman-teman akan menemukan pola nih. Oh, berarti kalau misalkan nanti saya ketemu sama orang baru, saya harus ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah ya, seperti itu.
Ini adalah mengelola target. Terus selanjutnya mengelola target nih. Nah, tahu nih ketika teman-teman mendapatkan nomor handphone, ketemu sama orang yang baru. Nah, kita harus melakukan klasifikasi dari customer kita ini ke dalam 4 tahapan klasifikasi. Ini ada suspek, ada prospek, ada hot prospek, dan ada closing. Ya, nah, suspek ini adalah database yang kita miliki dengan daftar nama, serta nomor teleponnya, kumpulan kartu nama, daftar toko, daftar apotek, dan lain-lainnya yang memiliki potensi untuk membeli produk kita. Jadi, segala database yang kita miliki itu merupakan suspek yang bisa kita olah. Nah, setelah kita sudah mengetahui mana saja yang akan menjadi potensi untuk menjadi pembeli produk kita atau menjadi mitra kita, baru nih kita hubungi, ya. Kita hubungi, nah ternyata yang dari hubungi ini ada beberapa yang minat nih. Nah, kalau misalnya ada yang minat, ada yang mungkin merespon, ada yang bertanya-tanya, berarti ini masuk lagi nih naik level menjadi prospek. Nah, prospek ini adalah suspek yang mempunyai minat, suspek yang kita follow up, yang kita olah, dan responnya mereka memiliki minat atau ketertarikan membeli produk kita atau peluang bisnis SR12. Nah, mereka memiliki kebutuhan atau need dan juga mereka memiliki daya beli atau authority dan juga punya uangnya. Nah, ya, jadi ada beberapa mungkin dia punya kebutuhannya atau dia punya permasalahannya yang memang sesuai dengan produk kita dan juga dia punya otorisasi membeli ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman otorisasi ini apa sih? Orang yang mengambil keputusan dalam melakukan pembelian. Kalau misalkan kita nawarkan produk atau mungkin bisnis ya kepada istri, pada orang nih ya atau wanita ibu-ibu. Nah, kadang-kadang suka ada yang berkata, "Oh iya, baik Mas, saya nanti konfirmasi dulu ya ke suami karena nanti suami ambil keputusan." Nah, berarti yang mengambil keputusannya adalah suaminya gitu. Atau mungkin juga kita ketemu nih ketemu sama bapak-bapak, dia mengata, "Oh iya, baik ya Mas, nanti saya akan konfirmasi dulu ke istri." Ya pastinya kan saya harus bilang dulu ke istri nih, karena kan istri manajer keuangannya nih, atau dia direktur keuangannya, atau dia menteri keuangannya. Nah, berarti yang menjadi authority atau keputusan pembeliannya adalah istrinya, ya, meskipun uang itu didapatkan dari suaminya yang kerja, suaminya bisnis, dan uang yang diberikan ke suami, tapi dalam pengambilan keputusan pembelian itu berarti ada di tangan istri. Nah, kita harus tahu nih, kira-kira kalau kita ketemu sama konsumen A, siapa ya yang memiliki authority membelinya? Nah, apakah mungkin si A-nya, atau mungkin pasangannya, atau mungkin bapaknya, emaknya, atau mungkin kakeknya, atau mungkin RT-nya, RW-nya, camatnya, atau mungkin dia wali kota. Jadi nanti dia berdasarkan wali kota. Kalau misalnya saya Pak Wali atau Pak Camat saya setuju, saya beli nanti produknya. Nah, ya, kita harus tahu nih siapa yang menjadi otoriti pembelinya. Dan juga dia punya uang. Nah, kalau misalkan dia punya uang, dia punya need-nya, otoritinya, dan punya uang juga, atau mungkin ada salah satunya. Nah, kita bisa olah lagi, nanti masuk lagi ke prospek. Nah, kita olah-olah, masuklah ke hot prospect. Hot prospect itu apa? Prospek yang kita olah, yang kita follow up, yang kita layani, dia memiliki kebutuhan untuk membeli produk kita atau mungkin bisnis kita dalam waktu yang dekat. Dan dia sudah memenuhi kriteria NAMT. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, NAMT itu apa sih? NAMT itu adalah need, authority, money, dan time. Artinya adalah need adalah kebutuhan. Orang tersebut memiliki kebutuhan, baik itu terhadap produk kita atau mungkin bisnis kita. Nah, kebutuhan itu kita harus gali nih. Kalau teman-teman nanti ketemu sama orang-orang yang baru, harus menggali kebutuhan. Bagaimana cara menggali kebutuhan? Kita tanyakan dulu aktivitasnya apa, permasalahan-permasalahan apa yang dia hadapi. Nah, sehingga orang itu kalau punya masalah pasti pengen masalah itu terselesaikan, betul ya? Nah, bagaimana agar masalah itu terselesaikan? Mereka membutuhkan sesuatu hal yang tools ya, atau mungkin produk atau apa itu jasa atau produk untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Maka dari itu barulah kita dapatkan need-nya. Oh, misalkan orang ini ternyata dia kalau misalkan naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2 udah mulai ngap-ngapan, kadang-kadang suka pinggangnya atau mungkin tuh badannya udah terasa sakit nih, udah nggak kuat. Oh, berarti dia ini mungkin punya
permasalahan di tulangnya atau kesehatannya. Nah, berarti dia kebutuhannya apa? Dia butuh sekali produk-produk yang bisa menyehatkan dia sehingga kalau misalnya dia naik turun tangga itu aman dan nyaman dan sentosa. Nah, maka dari itu kita bisa memberikan solusi. Solusinya apa? Yaitu bisa nanti dengan produk Bomilku Gold. Nah, dan juga ada mungkin produk yang lain untuk mensupportnya. Nah, ya, ternyata authority-nya adalah dia sendiri. Oh, udah enak banget dan dia punya uangnya. Time-nya pun juga sudah ada. Nah, kadang-kadang time ini nunggu orang ada waktu ada uang nih. Ya, sering mungkin ya kalau misalnya kita kita dengar dari konsumen nanti ya akhir bulan nunggu gajian suami. Nah, ada gak yang begitu? Nanti ya akhir bulan nunggu gajian nih lagi tanggal tua. Nah, ada gak kira-kira ketemu konsumen yang seperti itu? Ya, nanti ya tunggu gajian Banyak. suami gitu ya. Ada ya pasti ya. Nah, berarti time-nya itu nanti di akhir bulan. Ya, nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan ada orang-orang yang mengatakan atau responnya nanti ya nunggu akhir bulan aku beli. Nah, mungkin kita juga harus menghargai dia ada uangnya di akhir bulan tersebut. Nah, nanti mendekati akhir bulan bolehlah nanti kita follow up kembali ya. Berarti kalau misalkan ada beberapa orang sudah memenuhi dari empat ini, nah, ini adalah menjadi hot prospect. Setelah setelah kita bisa maksimalkan, baru nih masuk tahap closing. Closing adalah hot prospect yang sudah membeli produk kita atau bergabung menjadi mitra SR12. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, dari keempat ini suspek, prospek, hot prospect, dan closing. Nah, suspek ini memiliki lebih luas nih jangkauannya nih, atau mungkin lebih luas ya. Nanti turun lagi ke prospek akan lebih mengerucut. Nih kalau misalnya ini jadi mengerucut ya, jadi kayak topi terbalik, topi lancip yang terbalik. Nah, suspek ini misalkan dia punya data database 100. Nah, prospek yang menjadi prospek kita nanti akan turun nih. Oh, dari 100 orang yang kita hubungin, kita follow up, kita melakukan broadcast, yang respon ada 20. Nah, dari yang 20 ini ternyata yang menjadi hot prospect dia punya benar-benar sesuai dengan kebutuhannya dan dia punya uangnya dan juga ada waktu pembeliannya sudah pas. Nah, ada 10. Nah, berarti dari 100 suspek prospeknya menjadi 200, turun lagi hot prospect menjadi 10. Yang closing berapa? Yang closing misalkan 5. Nah, jadi ini ada namanya closing rate-nya nih. Teman-teman harus nanti miliki nih. Berapa sih suspeknya, berapa sih prospeknya, berapa sih hot prospect yang kita miliki, dan berapa sih kalau orang-orang yang sudah closing closing beli produk kita atau mungkin bergabung menjadi mitra kita. Nah, teman-teman harus miliki database-nya. Ya, harus punya database suspeknya. Nanti cara follow up-nya pun juga akan berbeda-beda. Bagaimana cara kita melakukan follow up suspek? Itu berbeda dengan cara kita melakukan follow up kepada prospek. Begitupun juga sama. Cara follow up kepada prospek berbeda dengan bagaimana cara kita melakukan follow up kepada hot prospek. Nah, bagaimanapun juga follow up kita kepada orang-orang yang sudah beli itu pun juga berbeda dengan kita follow up pada orang-orang yang sudah hot prospek ya, ya yang tahap di hot prospek ini ya. Nih sampai sini paham ya teman-teman ya suaranya? Oke ya. Sampai sini paham ya. Ini teman-teman harus tahu nih klasifikasi berdasarkan database teman-teman. Kalau Paham. misalnya teman-teman mungkin saat ini punya database yang banyak tapi mungkin belum ada klasifikasinya, yuk mulai sekarang diklasifikasi. Nah, konsumen ini masuknya tahap mana sih? Nah, konsumen ini masuknya ke prospek apa prospek ya? Nah, yuk teman-teman harus sekarang harus dimiliki nih. Kalau nanti teman-teman ada eh, kendala, nanti mungkin saya akan ada eh, Excel-nya, format Excel-nya yang bisa teman-teman gunakan. Jadi ketahuan nih siapa namanya, nomor handphonenya berapa, dia mungkin alamat di mana. Nah, dia ini apa tipenya nih, suspek, prospek, atau prospek. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan klasifikasi berdasarkan database yang dimiliki. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah dalam mengelola waktu. Nah, memprioritas aktivitas mana yang harus dikerjakan saat ini, mana yang perlu dihindari atau mungkin ditinggalkan. Ya, mulai saat ini tapi tetap pelanggan yang sebelumnya ditawari juga tetap tetap di pelanggan yang sudah beli tetap kita maintain ya. Jadi kalau misalnya pelanggan-pelanggan yang sudah beli itu berbeda mungkin cara follow up-nya. Jadi kalau yang sudah beli ini kita tinggal maintain ya, tinggal maintain aja. Kalau nanti dia misalkan dari pelanggan yang sudah beli ini dia melakukan pembelian rutin nih, jadi pelanggan kita yang loyal, setiap bulannya dia melakukan pembelian. Nah, ya ini berarti pelanggan tersebut ada potensi untuk kita berikan edukasi menjadi mitra SR12 ya. Oke, selanjutnya kita bagaimana dalam mengelola waktu.
mengelola waktu kita. Agar dapat mengelola waktu dengan baik, cek kembali aktivitas harian teman-teman nih pada melalui kuadran di samping. Nah, cara membacanya, aktivitas yang mendesak dan penting harus masuk ke kuadran merah dan harus diprioritaskan. Oke, ya, ini mohon diperhatikan. Lihat di sini ada kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Lalu di sebelahnya sini ada garis panah dari atas ke bawah. Teman-teman perhatikan. Yang dari atas bawah ini, yang sebelah kiri ini tidak penting dan penting. Nah, yang dari kiri ke kanan, ini ada tulisan tidak mendesak dan mendesak. Ya, nanti tinggal dibagi nih. Nah, misalkan dari yang tidak penting dan tidak mendesak, ini berada di kuadran 4. Nah, terus yang mendesak dan tidak penting ini ada di kuadran 3. Nah, kalau misalkan ada yang tidak mendesak dan penting ini masuk di kuadran 2, yaitu direncanakan. Nah, terus kalau misalnya ada masuk yang kuadran penting dan mendesak, ini berarti harus kita prioritaskan. Ya, teman-teman harus pahami nih, ya kuadran satu itu apa, kuadran 2 ini apa, kuadran 3 apa, dan kuadran kuadran 4 ini apa. Kalau misalkan ada yang masuk kuadran 3, berarti kita harus melakukan delegasi nih kepada delegasikan aja gitu kan. Atau mungkin ini bisa kita nanti lakukan dalam tahap perencanaan. Nah, misalkan ada yang masuk kuadran 4, berarti kita harus batasi nih. Apa sih kuadran 4? Ya mungkin seperti scroll scroll media sosial ya, scroll Instagram. Nah, itu mungkin perlu kita batasi atau mungkin kita nongkrong-nongkrong di warung kayak ya, kongko-kongko. Nah, kalaupun memang ternyata kongko-kongko ini adalah masalah bisnis, boleh silakan ya. Tapi kalau misalkan hanya sebatas eh, aktivitas yang hanya mengisi waktu luang dan kita scroll TikTok, ya ini kan akan membuang-buang waktu kita nih. Nah, itu harus dibatasi. Ya, bukan berarti tidak dilakukan sama sekali, hanya dibatasi. Mungkin sekitar 10 menit atau 5 menit kita batasi aja. Setelah kita itu oke. Karena kadang-kadang kita kalau lagi jenuh, ya kalau kita sudah melakukan aktivitas, pasti ada namanya fase jenuh. Nah, kalau fase jenuh ini pasti kayak pengennya kita scroll-scroll media, sosial media, baik itu TikTok atau mungkin Instagram dan juga status-status orang lain. Nah, boleh ya silakan tapi dibatasi jangan terlalu kelamaan ya, karena kita harus melakukan aktivitas yang harus lebih produktif kembali. Ya, ini apa saja sih yang dimaksud dengan kuadran satu, 2, 3, dan 4? Nah, kalau teman-teman berada di kuadran satu, yaitu diprioritaskan, contohnya seperti apa? Janji bertemu dengan pelanggan. Ini harus diprioritaskan. Pengiriman barang itu juga harus diprioritaskan. Yang sifatnya adalah untuk berkaitan dengan pelanggan kita, dengan konsumen kita, dengan mitra kita. Ini juga harus diprioritaskan. Kenapa? Jangan sampai nanti ada orang yang bertemu sama kita, kitanya tidak prioritaskan, nanti yang ada dia berpaling ya kayak yang lain. Nah, ya kita udah ini saya udah janjian sama sama konsumen si A. Nah, ternyata janjian jam 10 misalkan di cafe SR12. Nah, ternyata jam 10 saya belum datang nih gitu kan. Si A ini udah nungguin. Nah, pasti kan konsumen kita juga akan jenuh juga, bete juga kan. Ini gimana sih gitu kan? Serius gak sih? Nah, tapi kalau misalkan kalau ada kita mau ketemu sama orang nih janjian jam 10 ya. Jam 1 jam sebelumnya minimal kita sudah datang, kita sudah prepare, antisipasi konsumen kita lebih datang lebih dahulu ya. Terus juga untuk pengiriman barang juga harus kita prioritaskan. Jangan ditunda-tunda ya, jangan pernah menunda-nunda pengiriman barang. Kalau misalnya bisa dikirim segera, kirim segera. Terus juga kita harus kuadran 2 itu adalah merencanakan. Nah, teman-teman harus merencanakan aktivitas-aktivitas mingguan. Apa yang akan teman-teman lakukan pada minggu ini? Atau minimal apa yang akan teman-teman lakukan pada hari esok. Teman-teman harus tulis nih, dari kegiatan kita hari ini, kita harus tahu nih besok apa yang akan kita lakukan. Terus juga kita harus merencanakan follow up pelanggan kita, calon pelanggan kita, baik yang tadi suspek, baik yang prospek, yang hot prospek, dan juga yang sudah beli pelanggan kita dan juga mitra kita, itu juga harus kita follow up. Nah, kita harus rencanakan. Oh, misalkan dari jam 8 sampai jam 9 ini saya akan follow up mitra saya nih. Nanti dari siang ini saya akan coba broadcast tentang edukasi bisnis S12 kepada prospek saya. Nah, terus juga nanti mungkin agak sorenya saya bisa broadcast kepada suspek-suspek nih mengenai mungkin perkenalan tentang SR12 itu apa atau mungkin tentang bisnis SR12 itu ya bagaimana dan manfaatnya apa yang dirasakan ya. Ini harus merencanakan, kita harus merencanakan. Terus adalah yang kuadran 3 ini adalah delegasikan. Nah, seperti mungkin membuat konten, mengurus dokumen ya atau mungkin lain-lainnya. Nah,
kalau misalkan teman-teman bisa juga yang teman-teman juga nih, karena ada kan teman-teman juga yang COD, teman-teman juga yang follow up, teman-teman juga yang buat konten. Nah, ya tinggal nanti diatur waktunya. Kalau misalnya nanti teman-teman, oh saya harus buat konten. Nah, kalau teman-teman bisa kan kalau di S12 kan teman-teman konten itu sudah tinggal diposting aja ya. Sudah dibikin sama leadernya, sudah dibikin dari kantor pusat S12. Ya, teman-teman tinggal posting aja. Sebenarnya nggak perlu terlalu repot-repot membuat konten. Kecuali kalau memang teman-teman mau memiliki karakter konten tersendiri yang teman-teman sudah miliki secara konsepnya, boleh silakan. Terus juga untuk mengurus dokumen, kalaupun memang bisa didelegasikan, delegasikan. Kalau memang tidak bisa, teman-teman tinggal atur rencana rencana kerjanya kapan mau dilakukan. Nah, terus yang dibatasi apa? Scrolling media sosial atau mungkin nongkrong-nongkrong. Ya, itu dalam kuadran 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 mengelola waktu. Nah, ya teman-teman mulai sekarang nih, yuk aktivitas apa yang mau teman-teman lakukan hari ini, misalkan pagi hari atau mungkin besok nih, nanti malam deh. Nanti malam itu teman-teman harus mulai coba direncanakan apa yang akan teman-teman lakukan di besok hari. Jadi teman-teman harus bisa membagi nih. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak melakukan mengelola waktu di pada malam harinya, kita hari esoknya itu ya udah kita nggak tahu mau ngapain. Ya udahlah yang sengalirnya aja gitu. Nah, nanti yang ada waktu kita akhirnya tidak menjadi produktif. Nah, kita harus bisa memaksimalkan waktu kita dengan produktif nih. Apalagi kan teman-teman sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, terus juga antar jemput anak, mengurus bisnis juga, ngatur keuangan juga, produk juga harus dicek kan semuanya. Nah, ini teman-teman harus benar-benar dengan bijak sekali mengelola waktunya. Jadi jangan sampai nanti ada alasan, ya kok saya antar jemput anak, tapi saya bentrok, saya ini. Nah ya, jadi mulai saat ini ya Bapak Ibu, mulai saat ini tidak lagi ada alasan yang hal-hal yang eh, aktivitasnya yang bersamaan ya. Kita harus melakukan eh, kuadran waktu ini harus digunakan ya, mengelola waktu. Oke, paham ya sampai sini ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk materi nanti akan kita bagikan dan juga untuk recordingnya juga akan di-share H+1 oleh Kakak Yusti nanti melalui grup. Nah, nanti teman-teman tinggal minta ke leadernya. Nah, dalam mengelola waktu, tipsnya apa aja sih? Nah, ya, satu kita harus memilih aktivitas nih. Aktivitas apa yang kira-kira produktif yang harus kita pilih? Ya, terus yang kedua buat schedule-nya, kapan kita melakukan aktivitas tersebut nih. Terus yang ketiga, lakukan dengan konsisten ya. Kalau misalnya teman-teman misalkan lakukan live streaming atau mungkin follow up. Nah, lakukan dengan konsisten ya. Lakukan dengan konsisten. Setiap pagi misalkan dari jam 8 sampai jam 10 teman-teman follow up. Yuk, berarti di setiap jam 8 sampai jam 10 teman-teman follow up nih. Bisa sambil nanti teman-teman masak, bisa sambil teman-teman ngurus anak, antar jemput anak, tapi teman-teman bisa follow up nih, ya, follow up. Terus juga yang keempat kita evaluasi dan revisi. Misalkan dari aktivitas yang sudah kita buat, oh ternyata aktivitas ini sudah saya capai. Nah, seberapa persen nih hasilnya? Nah, misalkan ada teman-teman juga, saya udah membuat aktivitas ini A, tapi ternyata nggak tercapai. Alasannya kenapa? Oh, kenapa ya aktivitas A ini tidak tercapai? Oh, karena bla 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 bla. Nah, kita harus evaluasi. Evaluasi dan kita harus revisi. Oh, berarti kita harus melakukan perbaikan, ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan eh, hari ini sama dengan hasil yang kemarin, ya. Tentunya kan juga hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, terus pilih aktivitas yang berdasarkan urgensinya. Terus juga membuat schedule, pilihlah aktivitas yang ada yang sifatnya adalah urgensi, lalu kita buat schedule-nya kapan kira-kira aktivitas tersebut mau kita lakukan. Nah, jalani jadwal yang telah dibuat dengan konsisten ya. Jadi kita teman-teman harus melakukan aktivitas dengan konsisten. Nah, karena konsisten ini yang butuh ekstra yang lebih lebih apa ya, lebih lebih luar biasa lah yang harus kita keluarkan karena banyak sekali eh, orang yang pengen sukses tapi tidak mau yang namanya konsisten atau mungkin disiplin. Ya, orang sukses itu kalau teman-teman lihat mungkin leader teman-teman atau mungkin orang-orang yang sudah sukses di desa 12, nah mereka itu lakukan secara konsisten. Setiap harinya mereka lakukan prospecting. Salah satunya mereka ketemu sama orang-orang yang baru. Minimal ketemu sama 10 orang, ya. Oke. Lalu yang keempat adalah kita lakukan
evaluasi dan juga revisi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Evaluasi setiap hari jadwal yang telah dibuat, aktivitas mana yang mengalami perubahan atau belum dapat dikerjakan ya. Evaluasi ini harus kita lakukan. Jadi setiap nanti malam sebelum tidur teman-teman coba cek evaluasi. Hari ini apa aja yang sudah saya lakukan ya dari rencana yang telah dibuat tadi pagi. Oh, ternyata hari ini saya sudah melakukan A, B, C. Oh, yang D ini belum dilakukan. Oh, karena D ini mungkin karena waktunya tidak sempat. Oh, berarti kita harus revisi ya atau mungkin evaluasi. Nah, terus selanjutnya adalah kita mengelola area. Ya, mencari peluang di area penjualan bisa diidentifikasikan dengan mengeksplorasi variabel-variabel yang berkaitan dengan penjualan. Nah, kita harus mengelola area. Ada area itu ada apa aja. Nah, kita harus scan profile dan prospecting. Nah, scan ini teman-teman pilih nih, teman-teman berada di wilayah mana ya. Misalkan teman-teman di desa, desa Desa Sukatani. Nah, ya di Desa Sukatani ini ada apa aja sih titik potensialnya? Misalkan ada perumahan. Oh, di wilayah desa ini ada perumahan, ada pertokoan, ada pasar, ada ruko-ruko, ada sekolah-sekolah. Nah, berarti kita harus scan nih. Ya, kita scan. Oh, sekolah-sekolah ada sekolah apa aja sih? Ada sekolah SMP, ada sekolah SMA, ada sekolah SD, ada sekolah TK. Nah, kalau misalnya ada sekolah TK, ada PAUD nih. Kadang-kadang kan biasanya suka ada emak-emaknya ngantri, suka nungguin. Nah, boleh tuh kita coba scanning. Oh, berarti di wilayah Sukatani ini ada dua sekolah SMP, ada dua sekolah SD, ada tiga sekolah SD, dan ada lima PAUD, ada satu SMA. Nah, ini teman-teman harus coba di scan nih. Terus ada pasar, ada satu pasar. Nah, misalnya pasar apa, ya kan? Terus ada perumahan apa? Terus ada toko obat, toko apotek. Kira-kira ada berapa sih apotek dan toko kosmetik atau toko obat di wilayah teman-teman? Nah, itu yuk di scan. Oh, apotek di sini tuh ada 5. Namanya apotek berkat, apotek berkah, apotek apa itu tulis semuanya di situ. Nah, berarti kita tinggal bisa nih melakukan profiling ya. Nah, buat analisa area berdasarkan kategori spesifik sehingga dapat diprediksi kebutuhannya. Oh, kalau misalkan saya ke sekolahan, ke SMK atau SMA, berarti kebutuhannya apa nih? Ya, kebutuhannya adalah mungkin misalkan SMK itu biasanya ada jurusan bisnis. Nah, boleh nanti masuk untuk kewirausahaan. Bagaimana nanti kita bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk menawarkan kewirausahaan kepada siswa-siswanya, atau mungkin juga kita bisa melakukan praktek beauty class, cara make up sederhana untuk belajar. Nah, itu bisa tuh kita lakukan. Nah, misalkan untuk perumahan-perumahan, nah boleh nih perumahan-perumahan kita coba cek nih perumahan ini kawasannya perumahan pemukiman kelas kelas menengah atas, menengah bawah, ya atau mungkin pemukiman-pemukiman biasa. Nah, ini teman-teman harus melakukan scan nih. Ya, oh berarti kalau misalkan di perumahan-perumahan ini produk apa yang kira masuk ya usianya berdasarkan cek dulu nih. Oh, di perumahan Alfa misalkan ini kebanyakan penghuninya adalah usia-usia yang sudah sepuh karena kan perumahan lama gitu kan. Nah, atau mungkin nih sebelahnya ada pemukiman. Isinya nih adalah orang-orang tua semua. Nah, teman-teman harus oh berarti wilayah ini masuknya produk apa nih gitu ya. Nah, sekarang nih harus melakukan scan. Setelah itu profile. Ya, setelah itu profiling. Nah, ya kita bagi berdasarkan usia, gender, ya kebutuhannya apa, hobinya apa. Nah, ya. Terus setelah itu kita melakukan prospecting. Nah, kunjungi titik potensial setelah mendapatkan profil pelanggan. Tugas kita menemukan aktivitas prospecting yang sesuai dengan karakteristik area. Nah, setelah kita scanning, kita profiling, baru kita lakukan prospecting. Ya, kita datangi tempat-tempat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan hasil dari yang sudah kita scan dan profile. Ya, maka dari hari ini kalau misalnya dari hal ini yang sudah kita lakukan, ini pasti akan ada namanya pertumbuhan dari kita nih. Yang penting adalah konsisten teman-teman melakukan. Ya, itu bagaimana untuk mengelola area. Oke, mungkin materi dalam manajemen peluang juga mungkin cukup. Ya, nggak terlalu panjang karena ini sederhana aja. Bagaimana nanti saya sharing-sharing aja, bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan aktivitas-aktivitas yang selama ini telah kita lakukan agar bisa semakin berkembang dan dapatkan peluang yang lebih baik lagi ya. Nah, biar untuk evaluasi kita pada materi hari ini, bolehlah nih kita ada UAS ya, ada namanya UAS ya. UAS itu apa? Ujian akhir Zoom. Nah, ya, jadi teman-teman untuk mereview aktivitas kita pada hari ini boleh di scan ya, di scan yang ada
ya yang ada di ini, yang ada di layar, atau mungkin bisa melalui eh, link ya sebentar. Untuk linknya ini akan kita share dulu. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, ya boleh nanti kalau mau tanya bisa di reskan atau mungkin melalui di kolom chat. Kakak Isti boleh dikirim link UASnya dan juga link absensinya, boleh nanti jangan teman-teman jangan lupa untuk mengisi form absensinya juga ya. Nah, akan dikirim sama Kakak Yusti link link untuk UASnya, untuk evaluasi kita aja dari materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Ya, bolehlah teman-teman diisi di waktu senggang ya, atau mungkin diisi untuk evaluasi kita juga nih. Oke, akan dikirim sama Kakak Yusti. Nah, sudah masuk semua? Ya. Sudah? Oke, sudah ada yang masuk tuh ya. Banyak tuh. Sebentar, saya buka buka linknya dulu nih. Mana ya? Ya belum. Ya. Oh. Ya boleh sebutkan nama dan sebutkan eh ditulis namanya ya. Sebentar dulu, sebentar. Ini saya harus buka nih. Wizis. Oke, oke. Nah, kelihatan nggak layarnya? Kelihatan ya? Belum ya? Layar-layar quizisnya. Oke, sudah ya? Oke, sudah ada 10 orang partisipan yang sudah ikut sini. Nah, ini ada Bu Rahma, ada Bu Cutvika, Bu Ani, ada Bu Yulita, ada Bu Aisyah, ada Bu Wulan. Yang lainnya yuk ditunggu yuk. Ya, ditunggu, ditunggu, ditunggu. Kita tunggu sampai dengan kurang lebih ada 50 orang lah ya. Hari ini kan ada 84, boleh lah. Sekitar 50%, 50% lebihnya. Baru akan kita mulai. Ya, kita refreshing saja nih ya, refreshing materi tentang manajemen peluang. Sejauh mana teman-teman eh, bisa memahami dari materi hari ini? Oke, sudah semuanya. Mana lagi? Ada lagi yang lain ditunggu yuk. Ya, boleh klik link yang dikirim oleh Kakak Yusti di Zoom chatnya. Atau teman-teman bisa buka aplikasi, bisa di search di websitenya quizizz.com, tinggal masukkan enter code-nya 249506. Ada 26, boleh silakan ayo. Mana lagi? Mas Isan, saya mau nanya nih, kalau tadi kan kenawarin berat hati dan pikiran gak kebenaran gimana ya? Saya sering bawa produk, kadang-kadang ada los-los. Nah, ya, kenapa kadang-kadang kita nawarin produk itu sudah gemetar? Karena kita sudah ekspektasi kita terlalu tinggi. Ekspektasi kita itu yang ada di pikiran kita adalah bagaimana nanti kalau misalnya konsumen itu nolak. Bagaimana kalau misalnya nanti nyata konsumen itu nggak respon. Nah, jadi kadang-kadang pikiran kita ini yang membatasi kita, sehingga dari pemikiran tersebut muncul bagaimana kalau ditolak ya. Aduh, kalau ditolak nanti saya malu. Nah, akhirnya malu, gak enak, takut, itulah yang membuat kita jadi gemeteran ya. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Satu, pertama adalah tarik nafas dulu, atur nafasnya biar teman-teman lebih rileks, dan juga katakan dalam diri teman-teman ya, kita rubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti apa? Bagaimana kalau misalkan ternyata saya nawarin ke orang tersebut, dia mau produknya. Ternyata dia lagi nyari ternyata produk Gomilku. Ternyata dia lagi nyari produk DNA Salmon.
wah pasti dia langsung beli, senang banget ya. Nah, jadi kita rubah tuh. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita pasti akan masuk, maju. Nah, setelah kita maju nih, teman-teman, yang penting lakukan aja, ya, ajak ngobrol, ya. Minimal bukan orang tersebut untuk closing, tapi minimal kita bisa tahu namanya, kita tahu nomor handphonenya, kita tahu dia tinggal di mana, ya. Jadi tujuannya adalah ngalir aja, ya. Jangan kita niatkan itu adalah untuk closing. Dan kadang-kadang kalau kita niatkan untuk closing, kita nggak berhasil, itu akan kita jadi malu. Ya, jadi tujuannya adalah teman-teman, ya udah, memberanikan diri aja, tawarin aja, ketemu orang, ih, calon mitra saya tuh, yuk datang aja. Kalau teman-teman lagi di, misalkan teman-teman lagi di makan, lagi di alun-alun nih, atau di tempat mana lagi makan bakso nih, ya, ada orang yang ngantri bakso, teman-teman duduk sebelahnya, tinggal ngomong aja, ibu lagi ngantri bakso ya bu, gitu ya, basa-basi, basa-basi. Nah, oh iya saya lagi basa-basi, oh ibu suka bu tempat, ke tempat bakso ini, oh iya saya suka, iya bu saya juga sering banget bu, bakso di sini emang enak ya, ibu tinggal di mana gitu, saya tinggal di sebelah di sini nih, oh di situ bu, deket dong bu, saya juga nggak jauh sih di situnya, emang di mananya, ya saya di perumahan sebelahnya lah bu gitu, oh gitu, oh. Nah, baru tanya tuh, ibu aktivitasnya apa? Oh, saya misalkan adalah ngajar. Oh, ngajar, Bu. Wah, luar biasa ya. Ngajar di mana, Bu? Saya ngajar di sekolah A. Oh, oh sekolah situ. Oh, tetangga saya ada tuh yang di situ, Bu. Oh, situ ya. Siapa namanya? Oh, namanya si ini. Nah, udah akhirnya kan nyambung tuh. Oh, gitu ya. Mbaknya apa aktivitasnya? Oh, baru tuh. Oh, saya ini, ini aja Bu, bisnis. Oh, bisnis apa? Ini Bu, S12. Nah, ya baru tuh mulai masuk. Nah, jadi nanti obrolan-obrolan itu akan nyambung. Yang penting teman-teman adalah harus eh, nyaman dulu ya. Teman-teman harus bisa menguasai dan mengontrol diri teman-teman. Jadi rasa was-was takut itu nanti akan hilang. Ya. Jadi yang paling utama adalah teman-teman lakukan aja dulu. Ya, mau hasilnya bagaimana itu urusan belakang. Ya, mau ditolak atau mau gimana itu urusan belakang. Kalaupun ditolak, nggak akan mungkin teman-teman dimarahin, ya. Paling dia juga akan mengatakan, oh ya Mbak maaf ya saya nggak dulu, oke ya. Nah, kenapa misalkan ada orang yang mengatakan maaf ya Mbak saya nggak dulu, kenapa? Karena kita masuk ketemu sama dia ujuk-ujuk langsung jualan, ya. Jadi setiap orang pun, kita pun juga kalau ketemu orang lagi jalan misalkan di pasar, tiba-tiba ada yang ngunjungin kita, Kak boleh Kak kartu berdananya, ya oh nggak dulu ya, pasti kan kita akan nolak. Tapi kalau misalkan ada orang yang menanya, halo ibu, ya dengan ibu siapa, oh ibu, saya sering lihat ibu deh kayak di pasar ini, ibu sering banget ya ke pasar ini ya, oh iya mas merhatiin aja ya gitu ya, oh iya bu karena saya juga sering memperhatikan orang di sini, dan sih saya lihat ibu kayaknya kalau misalkan ke sini itu misalkan dengan wajahnya happy selalu gitu kan. Nah, dan saya tertarik nih pengen ngobrol sama ibu. Oh ya, ibu tinggal di mana gitu. Jadi kita coba gali kebutuhan dulu. Kita coba gali komunikasi terhadap orang yang mau kita prospek ya. Oke, ini ada lagi. Ditunggu teman-teman. 37 partisipan. Nah, yuk, yuk. Yang belum join, yang belum klik linknya boleh silakan ya. Kita tunggu sebentar lagi, kita akan mulai nih. Sudah? Ada lagi teman-teman? Oke, kita akan mulai ya. Oke, teman-teman siapkan diri, yang lainnya kita akan mulai dalam hitungan ke-5 ya. Kita akan hitung mundur dari angka 5, angka 4, angka 3, 2, 1. Yuk, mulai dijawab. Perhatikan pertanyaannya.
30 lagi nih selesai. Oke, kita akan saya dalam hitungan 10. Nah, saya rasa teman-teman itu sudah semua ya. Oke, kita akan stop. Nah, ya. Oke ya. Kami ada Bu Maya nih. Nah, Bu Citrika dan Bu Lili Wastiana. Selamat ya. Ya, dan juga teman-teman juga luar biasa ya telah mengisi dan juga mengisi kuis ya. Oke, luar biasa. Oke, mungkin cukup dari saya untuk materi pada hari ini. Nanti saya akan kembali lagi ke Kakak Yusti. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan. Nanti kita bisa teman-teman japri ya. Uh, dan juga untuk link rekaman nanti akan dikirimkan. Nah, link rekaman itu sama seperti link rekaman sebelum-sebelumnya. Ya, jadi teman-teman di save aja link rekamannya ya. Jadi ketika nanti teman-teman mungkin ada kegiatan yang sama dengan Zoom, bisa nanti teman-teman bisa melihat link rekaman ulangnya. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya akan kembali ke Kakak Yusti. Mohon maaf apabila salah kata. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman bisa nanti teman-teman lakukan agar bisa lebih teratur lagi dalam menjalani aktivitas-aktivitasnya sehingga mendapatkan peluang-peluang yang hebat sehingga berpotensi menjadi orang-orang hebat juga ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, untuk Bapak ya kita berikan aplaus tepuk tangan dulu untuk Coach Ihsan. Terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan. Bismillah ya Bu ya, langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-hari biar apa? Biar bisnisnya itu bisa berkembang dan meningkat. Oke. Baik Bapak Ibu, dipersilakan yang belum mengisi link absensi, dipersilakan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu ya. Oke. Saya kirim ulang ya. Dipersilakan untuk mengisi link absensi ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah telah selesai acara training online pada pagi hari ini. Semoga kita semua tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat berjualan produk SR12, semangat juga menambah relasi tali silaturahmi kepada semua orang. Tapi sebelum menutup Zoom training pada pagi hari ini kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Oke.